Apa hasil orang yang sudah berbaju takwa atau orang yang sudah beraga sukma? Dikatakan di dalam Quran Masih bahwa di dalam surat Az-Zumar ayat 61, dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya di sini bahwa orang yang bertakwa itu, orang yang sudah berbaju takwa tadi, Allah menyelamatkan karena kemenangan mereka. Kemenangan di sini adalah mereka lebih mengutamakan perintah-perintahnya, lebih mengutamakan firman-firman, lebih mengutamakan ruhnya daripada keinginan-keinginan tubuhnya. Mereka lebih mengutamakan ruhnya daripada dualisme tubuhnya atau dualisme pada badannya yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tabiat tubuh kan kalau nggak menyukai ya membenci. Bahwa orang yang sudah berbaju takwa tadi Allah selamatkan karena kemenangan mereka. Mereka lebih mengutamakan firman-firman, lebih mengutamakan mematuhi apa yang diwahyukan, lebih mengutamakan ruhnya. Bahwa manusia yang lebih mengutamakan ruh dari amarnya itu disebut orang yang berbaju takwa. Orang yang sudah beraga sukma. Hasilnya ya tadi, mereka tidak disentuh oleh asik dan mereka tidak bersedih hati. Kenapa? Karena mereka telah moksa tadi, telah terbebas dari dorongan-dorongan badaniahnya, terbebas dari dorongan-dorongan badaniahnya yang bisa mendorongnya ke sifat hewaniah ataupun setoni. Jadi orang yang sudah terbebas di situ, atau katakanlah terpelihara, makanya dikatakan dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Artinya menyelamatkan yang memelihara karena kemenangan mereka. Karena tadi kan lebih mengutamakan ruhnya daripada dualisme tubuhnya atau badannya. Akhirnya mereka dipelihara, dikarunia Allah terbebas dari dorongan-dorongan dualisme pada badannya yang biasanya tertarik kepada misalnya syahwat ataupun amarah, itu sudah disurutkan oleh Allah sehingga mereka terbebas, tidak terpengaruh. Yang buat orang yang belum terbebas itu menyiksa ketika menginginkan sesuatu, dia sudah tidak terpengaruh, tidak menyiksa dirinya. Ketika orang mengikuti keinginan tubuhnya, sudah liar kemana-mana, kan kalau tidak dipenuhi akan terasa menyiksa bagi orang tersebut. Tapi bagi orang yang sudah terbebas, hasil dari tadi upaya takwanya, sehingga mereka menang tadi kan, menang dari tabiat-tabiat badaniahnya atau dualisme tubuhnya. Ia terbebas, dia tidak bersedih. Dikatakan di anugerah Allah, mereka tidak disentuh oleh asap dan tidak pula mereka bersedih. Jadi orang seperti itu sudah yang buat orang menyengsarakan, buat dia enggak. Yang buat orang hal-hal yang dipandang oleh orang yang belum terbebas itu menyusahkan, buat dia enggak. Yang buat orang-orang yang belum terbebas itu menyedihkan, buat dia. Karena tadi mereka sudah menang. Adapun anugerah yang lebih besar lagi, mereka kembali pada sifat semula jadinya.
kembali kepada hakikat semula jadi, yaitu basariyah yang didominasi kesadaran ruh dan memiliki aksi malaikat sebagaimana nenek moyangnya, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau dimuliakan Allah dengan ilmunya, dengan ruh dari amrnya, malaikat pun diperintahkan semuanya sujud untuk membantu melayani Adam sesuai ruhnya, sesuai ilmu. Makanya hadiah bagi orang yang bertakwa atau sudah beraga sukma, di dalam Quran juga ditegaskan dalam surat Fussilat ayat 30 sampai selanjutnya dikatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang mengatakan atau menyatakan Rabbnya adalah Allah. Sumastaqamu, kemudian kemudian meneguhkan pendirian. Meneguhkan pendirian di dalam apa? Meneguhkan pendirian di dalam takwa. Meneguhkan pendirian di dalam taat. Kalau dia sudah benar-benar istiqomah, meneguhkan pendirian di dalam taat, di dalam takwa, hasilnya adalah tatanazzalu malaikatu ala takhufu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Maka malaikat akan turun kepadanya, akan hadir kepadanya, akan keluar kepadanya, seraya menyatakan, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, janjilah gembiralah dengan jannah yang dijanjikan Tuhan. Nahnu awliyakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah aulia-auliamu, kamilah penolong-penolongmu, kamilah pemelihara-pemeliharamu, kamilah pelindung dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Di dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim. Nah, jadi di situ jelas bahwa orang yang sudah istiqomah berbaju takwa tadi akhirnya mendapatkan anugerah seperti semula jadinya, yaitu mendapatkan pemeliharaan malaikat, mendapatkan pertolongan malaikat, mendapat pelayanan malaikat. Maka di situ malaikat menyatakan, nahnu auliyakum fil hayati dunya fil akhirah wa lakum fiha ma tastai anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah aulia-auliamu, kamilah pelindung-pelindungmu, kamilah pemelihara-pemeliharamu, kamilah penolong-penolongmu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan. Nuzulan min ghafurir rahim, sebagai hidangan, sebagai penghormatan bagimu dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah anugerah Allah yang luar biasa bagi manusia yang sudah berbaju takwa dan terus meneguhkan pendirinya atau beraga sukma. Bahkan makna tadi yang kamilah aulia-auliamu, kalau dimaknawi akan lebih luas, lebih dalam, bisa dikatakan kamilah pelayan-pelayan, kamilah aksi-aksimu di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Di dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan, sebagai hidangan, sebagai hadiah, sebagai penghormatan bagimu dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itulah anugerahnya orang yang berbaju takwa atau beraga sukma. Orang yang terus hidup dengan ruh dari amrnya, orang yang terus hidup dengan firman. Ia mendapatkan pelayanan malaikat. Enggak sebatas cuma dilayani tangan dan kaki, tapi hidupnya mendapatkan pelayanan malaikat. Aksinya enggak sebatas tangan dan kaki, tapi memiliki aksi malaikat. Itulah kalau yang di dalam kearifan Jawa dikatakan orang yang sudah beraga sukma,
atau berbaju takwa, atau sering diumpamakan memiliki raga mulia atau raga jati. Karena hidup sudah dengan perilaku ruh, maka disebut beraga sukma, beraga jati atau raga mulia. Kalau orang yang sudah di tingkat itu dikatakan bakal metu utusan sing awak sira kang nyembadani barang sajiptane sira. Akan keluar utusan dari dirimu, dari badanmu, tapi kan dari ragamu, tapi raga yang mulia, bukan sebatas badan tubuh, bukan. Bakal metu utusan sing awak sira kang nyembadani barang sajiptane sira. Akan keluar utusan dari raga muliamu yang akan mewujudkan segala ciptaan. Orang di derajat itu yang telah dinegeri Allah atau telah diberi penghormatan Allah, diberi hadiah Allah, hidangan Allah tadi yang berupa pelayanan malaikat. Ya tadi, apa yang menjadi ciptanya akan disembadani malaikat. Makanya diistilahkan dalam kalimat Jawa itu bakal metu utusan sing awak sira kang nyembadani barang sajiptane. Ciptanya, angan-angannya, karena angan-angannya murni datang dari Allah, maka angan-angannya orang yang di makom itu akan disembadani atau diwujudkan oleh Allah melalui perwalian malaikat, pelayanan malaikat diwujudkan. Itulah yang dalam dunia hikmah sering disebut karomah. Tapi kan karomah tadi hasil dari astaqomah, meneguhkan pendiri, hasil dari istiqomah, teguh. Maka ada istilah istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Kenapa? Ya karomah kan hanya akibat, sedang istiqomah itu sebab. Jadi orang yang takwa dengan istiqomah, katakanlah orang yang bertakwa secara istiqomah akan beroleh beroleh kemuliaan semula jadi, berupa memiliki raga mulia, berupa memiliki raga ruh atau raga sukma atau kiswah ruh dengan aksinya pelayanan malaikat. Maka orang yang sudah beraga ruh, maka cara pandangnya pun cara pandang ruh, pendengarannya pun pendengaran ruh. Aksinya gak sebatas tangan dan kaki, tapi memiliki aksi-aksi malaikat. Adapun setiap orang yang bertakwa, yang telah dinegeri pelayanan malaikat atau aksi malaikat itu, ya tentunya makomnya berbeda. Sesuai yang dikehendaki Allah, sesuai pula istiqomahnya atau amalan soleh. Makanya dalam ayat lain dikatakan, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh, qailil malaikati rusulan uli ajnihati masna wa sulasa wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah yang menjadikan malaikat sebagai utusan yang bersayap 2, 3 atau 4. Dan Allah menambah kepada siapa yang Ia kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Di situ kembali kepada makom tadi. Tentunya aksi malaikatnya tiap manusia yang telah berbaju takwa berbeda-beda sesuai makom istiqomah. Berbeda-beda.
Ada yang aksi malaikatnya bersayap 2, bersayap 3, bersayap 4. Atau Allah menambah kepada siapa yang ia kehendaki. Jadi tidak sama. Sayap itu simbol kekuasaan atau kekuatan. Itu. Ada yang katakanlah disimbolkan dengan tadi sayap-sayap 2, 3 atau 4 atau Allah menambah pada siapa yang ia kehendaki. Itu menyimbolkan panguwasa atau kekuasaan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Malah pada zaman dulu dalam kearifan-kearifan atau cerita-cerita pewayangan itu hanya sebagai pendekatan saja, pendekatan pemahaman. Ada seseorang yang dikenal dengan sebutan Prabu Harjuna Sosrobahu. Artinya Prabu Harjuna Sosrobahu itu seorang raja yang memiliki Sosrobahu, 1000 lengan, 1000 bahu. 1000 bahu itu simbol memegang amanat atau kekuasaan. Sosrobahu ya 1000 kekuasaan. Artinya kekuasaannya dianugerahi Allah banyak atau diberi panguwasa yang besar. Itulah gambaran-gambaran panguwasa-panguwasa atau kekuasaan-kekuasaan sebagai simbol apa yang disimbolkan sayap-sayap malaikat. Makanya orang-orang dulu karena mungkin satu imajinasi mereka tidak dilarang dalam syariatnya mungkin atau mungkin keberanian mereka sendiri. Kalau di kita kan di Islam kan tidak boleh menggambar atau melukis. Maka melukis yang sifatnya entah nabi, entah gambar malaikat dan gitu kan tidak, kita dilarang di dalam Islam. Tapi kalau di dalam agama mereka tidak dilarang, kadang mereka berimajinasi lihat sampai menggambarkan dewa bertangan 10, bertangan banyak lah intinya, dengan kekuasaan masing-masing, ada yang megang ini, megang itu, senjata-senjata. Nah, itu sebenarnya imajinasi mereka tentang malak atau malaikat. Ya malak kalau dalam bahasa Sanskerta ya dewa atau deva. Terus sebenarnya malaikat sama dewa itu sama. Istilah nama Pak. Itu kan dewa itu dalam bahasa Sanskerta. Kalau dalam bahasa Islam kan malak, jamaknya malaikat. Jadi dewa itu di dalam bahasa Sanskerta ya malaikat yang memiliki kekuasaan yang diberi kuasa, sedang yang memberi kuasa namanya dewata. Kan beda dewa sama dewata. Inilah yang kadang sering ya tadi, karena bahasa kadang sering membuat orang salah memaknakan. Tapi intinya itu hanya pendekatan saja, pendekatan pemahaman saja. Intinya tadi bahwa Prabu Harjuna Sosrobahu itu orang yang memiliki digambarkan orang yang sudah beraga sukma dan memiliki kekuasaan banyak, diberi anugerah panguwasa lan wicaksono yang luas. Tapi intinya kalau dalam Islam tadi bahwa orang yang benar-benar menuhankan Allah dan benar-benar berkomitmen menjalankan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga dia bertakwa dan terus meneguhkan pendirian, yang akan mendapatkan anugerah berupa perlindungan, perwalian, pertolongan, bahkan bisa dikatakan pelayanan atau aksi-aksi dari malaikat sebagai aksinya orang
yang sudah meraih derajat itu. Bahkan digambarkan itu di dunia maupun akhirat. Jelas pernyataannya. Nahnu awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Walakum fiha ma tastai anfusukum walakum fiha ma tastai walakum fiha ma tad'un. Di situ jelas. Nahnu awliyakum fil hayati dunya fil akhirah. Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Nuzulan min ghafurir rahim. Kamilah aulia-aulia. Kamilah pelindung-pelindungmu, pemelihara-pemeliharamu, penolong-penolong, boleh dinyatakan pelayan-pelayan, aksi-aksimu dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dalamnya kalian mendapat apa yang kalian minta dan apa yang kalian inginkan. Sebagai hadiah, sebagai penghormatan bagimu dari yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, bukankah itu jannah namanya? Bukankah itu surga namanya? Kalau orang sudah mendapatkan anugerah seperti itu, ya surga dunia akhirat. Bahkan kelebihannya, ia lebih mampu menjalankan kekhalifahannya di muka bumi ini sesuai bidangnya. Jangan lebih memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas. Bahkan dia lebih bermakrifat kepada Tuhan. Dia mampu memahami apa yang dikehendaki Tuhan. Karena tadi kesadaran ruhnya. Bahkan dia akan lebih bisa melaksanakan apa yang diwajibkan Tuhan. Karena aksinya yang malah baik. Jadi bukan sebatas keajaiban-keajaiban belaka, tapi yang paling inti dengan kembali ke makom itu orang lebih mampu melaksanakan tugas-tugas, lebih bisa menyempurnakan tugas-tugas. Jadi bukan sebatas buat sakti-sakti ya, walaupun itu tidak menampik bahwa itu anugerah. Makanya orang dulu mengenal ruqyah atau japa mantra. Ruqyah itu artinya mantra, japa mantra. Itu japa mantra tapi yang kaitannya tauhid, bukan japa mantra yang berisi tentang kesyirikan. Artinya mantra-mantra di sini, mantra kan sekira sama dengan doa, tapi kan beda. Mantra adalah penegas cipta. Penegas cipta. Atau satu kehendak yang dicipta di dalam pikiran. Dan karena raganya sudah raga mulia atau raga sukma atau raga jati, maka ciptanya diwujudkan malah malaikat. Ciptanya disembadani oleh utusan yang keluar dari raga mulianya tadi. Jadi dengan kembali berbaju takwa atau beraga sukma memungkinkan manusia makrifat lebih dalam dan tinggi kepada Tuhan, bahkan meraih jenjang-jenjang kembali yang lebih tinggi. Paksi menghubungi langit, grudaiku endah warnandiro, segororok wastane, uripe manukiku, amimpi jagat iki, warnane pun sakawan sikile kuliteiku sarengan ketihipun tarekat ingkang sajati ototipun hakeh